Pemilu di era digital itu udah kayak medan perang, dan risikonya tinggi banget. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi bakal mengubah demokrasi, tapi bagaimana. Dan yang lebih mendesak lagi, bisakah teknologi yang sama yang bisa mengancam pemilu justru jadi penyelamatnya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngasih gambaran seberapa besar masalahnya, kita mulai dari satu angka ini. 204 juta. Ini bukan jumlah pemilih loh, tapi ini adalah jumlah data pemilih yang bocor pas pemilu 2024 di Indonesia. Gila kan? Ini adalah pelanggaran data supermasif yang jadi awal dari semua kekacauan digital. Dan kebocoran data itu ternyata baru puncak gunung esnya. Pemilu 2024 kemarin nunjukin ke kita medan perang digital yang baru, yang jauh lebih brutal. Ada disinformasi di mana-mana, pasukan bot yang berkoordinasi, kampanye yang nyerang kehidupan pribadi. Wah, pokoknya semua ini menciptakan ekosistem yang kacau balau. Inilah masalah yang harus kita pecahkan. Nah, untuk bisa paham solusinya, kita harus analisis dulu dong akarnya. Mari kita lihat lebih dalam pelajaran-pelajaran pahit apa aja yang bisa kita ambil dari arena digital pemilu 2024. Pembahasan kita kali ini bukan spekulasi atau kira-kira ya. Ini semua dasarnya langsung dari sebuah policy paper atau kajian kebijakan resmi dari Bawaslu. Dokumen ini tuh kayak cetak biru mereka. Sebuah pengakuan kalau ancamannya nyata, sekaligus proposal berani buat ngelawan balik. Kalau tahun 2024 itu ibaratnya peringatan dini, maka tahun 2029 nanti diprediksi bakal jadi badai yang sesungguhnya. Ancaman yang kita hadapi bakal berevolusi, jadi jauh lebih canggih, dan tentunya lebih berbahaya. Nah, coba deh perhatikan perbandingannya. Kalau dulu kita ngelawan jaringan bot, nanti kita bakal berhadapan sama pabrik konten yang otaknya AI generatif. Misinformasi biasa bakal diganti sama deepfake yang realistis banget, yang hampir mustahil dibedain sama aslinya. Ini bukan sekedar peningkatan level, ini udah ganti permainan sama sekali. Poin kuncinya di sini adalah kecepatan dan skala. Bayangin, AI generatif bisa bikin propaganda yang pesannya disesuaikan untuk jutaan pemilih dan itu semua dibikin secara instan. Kemampuan bikin narasi yang super meyakinkan dalam hitungan detik, inilah yang bikin ancaman ini jadi nyata banget. Tapi, menghadapi ancaman secanggih itu, Bawaslu nggak tinggal diam. Mereka mengajukan sebuah solusi yang sama canggihnya, sebuah sistem pengawasan cyber terpadu yang ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI. Ini dia misi utamanya. Coba bayangkan sebuah sistem pengawas digital yang nggak pernah tidur. Dia terus-menerus memindai dunia maya, nyari pola-pola pelanggaran, ngelacak sumbernya, dan menganalisis dampaknya. Semuanya terjadi saat itu juga secara real time. Oke, kedengarannya keren ya. Tapi gimana sih cara kerjanya? Yuk kita coba bedah 3 pilar utama teknologi yang rencananya bakal dipakai Bawaslu buat melawan balik. Pertama, ada deteksi anomali. Anggap aja AI ini kayak satpam super canggih di dunia maya. Dia tahu betul gimana pola aktivitas yang normal. Jadi pas dia ngeliat ada yang aneh, misalnya tiba-tiba ada ribuan postingan dalam semenit dari satu sumber, dia bakal langsung nyalain alarm, sesuatu yang pasti bakal kelewat sama mata manusia. Yang kedua, ada yang namanya Natural Language Processing atau NLP. Sederhananya, ini adalah kemampuan AI untuk membaca dan mengerti bahasa manusia, lengkap dengan konteksnya. Jadi sistem ini nggak cuma nyari kata kunci, tapi beneran paham maknanya. Dia bisa bedain mana kritik, mana ujaran kebencian, mana berita asli, mana hoax. Dan yang ketiga, analisis jaringan sosial. Ini kayak kerjaan detektif digital. AI-nya bisa memetakan hubungan antar akun di media sosial buat ngebongkar jaringan bot yang tersembunyi. Jadi, pasukan cyber yang kerjanya menggiring opini publik bisa langsung ketahuan. Nah, alur kerjanya juga udah dipikirin matang-matang. Pertama, sistem ngumpulin data. Kedua, AI menganalisis dan nandain yang mencurigakan. Ketiga, sistem ngasih peringatan ke analis manusia. Tapi perhatikan langkah keempat, ini yang paling penting. Keputusan akhir selalu ada di tangan manusia. Jadi AI di sini perannya sebagai alat bantu, bukan hakim. Ini poin krusial banget. Tentu saja, alat sekuat ini pasti punya resiko yang besar juga. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita memastikan sistem ini nggak malah jadi alat pengawasan massal? Nah, sekarang mari kita lihat gimana Bawaslu merencanakan keseimbangannya. Inilah dilema utamanya, tantangan inti di era digital. Di satu sisi, kita harus melindungi demokrasi. Tapi di sisi lain, kita juga harus melindungi privasi warga. Dua-duanya sama-sama fundamental, nggak bisa ditawar. Nah, untuk menjawab tantangan itu, Bawaslu mengusulkan beberapa pagar pengaman. Pertama, prinsip privacy by design, artinya perlindungan privasi itu udah jadi fondasi sejak awal, sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi kita. Lalu ada audit rutin buat mastiin algoritmanya adil dan nggak berat sebelah.
Terus, yang terpenting, selalu ada human in the loop. Manusia selalu jadi pengambil keputusan final. Dan yang terakhir, semuanya harus transparan ke publik. Ini semua bukan cuma ide atau wacana loh. Ini adalah sebuah rencana yang sudah ada peta jalannya, yang tujuannya untuk memastikan sistem ini siap tempur sebelum pemungutan suara tahun 2029. Rencananya pun disusun secara bertahap, nggak gerasak-gerusuk. Mulai dari membangun fondasi di 6 bulan pertama, lalu ada uji coba terbatas, peluncuran penuh, sampai optimalisasi. Ini adalah strategi jangka panjang yang dirancang untuk meminimalkan risiko dan memastikan sistem ini benar-benar efektif pas nanti dibutuhkan. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan yang mendasar. Teknologi yang sama yang bisa menciptakan deepfake dan nyebarin disinformasi, sekarang dirancang untuk mendeteksi semua itu. Aneh kan? Mungkin ini sebuah paradoks. Tapi di medan perang digital sekarang, bisa jadi melawan api dengan api adalah satu-satunya pilihan yang kita punya.